Umum Honorer Papua Barat menemui pejabat Gubernur Ali Baham Temong Mere usai apel pagi pada Senin 18 November 2024. Para perwakilan yang diterima mempertanyakan tahapan dan proses selanjutnya berkaitan pengangkatan yang telah diproses beberapa waktu lalu di Badan Kepegawaian Daerah Papua Barat. Ini persoalan honorer ini sampai dengan 24 Desember itu tidak bisa kemarin, mungkin Bapak juga sudah pasti. Itu makanya sejauh ini Bapak sendiri kalau memberikan statement teman-teman karena kita masih selama ini perjuangan honorer itu abu-abu sampai dengan sekarang. Cuma Bapak sampaikan beberapa waktu lalu kita bicara dengan Bapak ini. Penjabat Gubernur Papua Barat menjelaskan secara teknis proses ini dapat dijelaskan secara rinci oleh BKD, akan tetapi informasi yang diterima tahapan berjalan untuk validasi dan data masa sangga. Ia juga menegaskan untuk formasi yang telah ada tidak dapat mengakomodir honorer yang baru bergabung. Divalidasi, kemudian data itu kita minta kembali lagi ke OPD untuk memberikan masukan lagi. Bahasanya apa? Masa sangga kan? Masa sangga. Jadi tentunya selanjutnya masa sangga itu kalau sudah selesai baru diproses lebih lanjut. Nah, ini nanti secara teknis nanti dari Kepala Badan Kepegawaian bisa menjelaskan. Tetapi intinya begitu. Jadi kalau ada lagi yang lain baru di luar itu tidak bisa masuk di formasi ini. Begitu ya. Jadi artinya minta maaf kita tidak bisa melompat-lompat. Yang ada ini 1002. 1002 ini saja belum bisa mengakomodir semua yang 1355 kan begitu. Jadi kalau ada lagi yang baru masuk, ya tidak bisa. Kalau itu berarti data baru. Data baru berarti ke depan barangkali nanti diajukan formasi baru lagi. Dan formasi baru lagi itu kita tidak tahu apakah bisa khusus honorer ataukah memang harus ikut umum. Ya kan begitu. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi tentang klasifikasi. Kalau umur 35 tahun ke bawah, ya. Ke bawah maka itu langsung statusnya CPNS. Kalau 35 tahun ke atas itu P3K. Ini bukan kita orang pilih-pilih terada, itu memang berdasarkan pada umur yang ada. Ya kan begitu. Jadi saya minta jangan rekayasa umur. Kalau rekayasa umur nanti menjadi temuan lagi. Kita punya kasus-kasus, kita punya pengalaman supaya ada. Nah, jadi itu penjelasan saya begitu. Jadi tahapan lebih lanjut dari pengumuman ya, minta sesangga tentunya prinsipnya kalau kepegawaian sudah melihat semua aman ya saatnya saya tanda tangan ya saya tanda tangan. Kepala BKD Papua Barat Herman Sayuri SH menambahkan sesuai pertemuan dengan BKN telah membahas terkait proses pengangkatan formasi 1002 dan hendak melaporkan kepada Gubernur. Ia menyampaikan terkait pembagian P3K dan CPNS untuk umur mengikuti saat penetapan SK. Temu dengan Kepala BKN 14. Beliau sampaikan kepada saya bahwa formasi itu 2020 itu 21 itu kan 1002. Saya menunggu Bapak untuk saya melaporkan ke Pak Gubernur. Dan tidak akan berubah dari situ. Kalau kami bertahan dengan 1002 kalau tidak berjalan akan tersumbat. Jadi tolong supaya mengerti kepada kami, 1002 ini kita bisa jalan. Dan besok kalau misalnya terjawab, apa yang kita sampai di depan tidak ada yang protes. Itu saya tegas. Karena kalau mau bertahan dengan kalian punya pendapat yang 1008 berapa sekian itu, tidak bisa kita kan tempuh. Nanti akan seperti 1283 itu. Yang sampai kemarin baru dapat SKP 3K terakhir 400 orang itu. Jadi kalau paham, supaya 1002 ini dia bisa berjalan dulu. Apa yang tadi Pak Gubernur sudah sampaikan itu. Saya sudah ketemu Kandrak 14. Beliau masih baik untuk membantu kita bisa berjalan. Karena kita punya formasi belum ke mereka. Jadi ini saya minta dengan hormat, membantu kami, supaya apa yang saya jalan 1002 ini, dia bisa berjalan. Dan tidak ada yang protes bahwa saya pun nama sabar. Itu urusan ada di BKD. Kita yang nanti kerja. Tapi kalau tersumbat begini, sampai kapan pun tidak bisa. Tidak bisa jalan. Harus ya. Jadi sedikit demi sedikit kan air itu bisa mengalir, kita bisa jalan.
Saya pikir itu saja, apa kan semua sudah jelas tadi Pak Gubernur. Dari Manokwari, media Diskominfo, Papua Barat melaporkan.